Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya siapa yang mengatur pendidikan di daerah kita? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bahkan sekolah itu sendiri? Yuk kita bahas konsep desentralisasi pendidikan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Sebelum adanya sistem desentralisasi, sistem pendidikan di Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, di mana semua keputusan pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat. Mulai dari kurikulum, anggaran, hingga kebijakan sekolah. Akibatnya, sekolah di berbagai daerah harus mengikuti aturan yang sama, meskipun kondisi dan kebutuhan mereka berbeda. Seiring waktu, sistem ini dinilai kurang efektif. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah di mana pemerintah mulai menerapkan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi sendiri merupakan kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dalam pengaturan, pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lembaga pendidikan. Pelimpahan kewenangan ini meliputi pengelolaan kurikulum, mutu pembelajaran, guru, serta sarana dan prasarana pendidikan. Itulah pengertian dari desentralisasi pendidikan. Lalu, apa sih implikasi dari sistem desentralisasi pendidikan? Pelaksanaan desentralisasi pendidikan merupakan upaya reformasi untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan desentralisasi pendidikan membawa beberapa implikasi penting antara lain sebagai berikut. Pertama, memperkuat nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik sehingga meningkatkan relevansi pendidikan. Kedua, meningkatkan kapasitas sekolah, termasuk mutu peserta didik, relevansi program, inovasi, dan akses pendidikan berkualitas. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan pendidikan. Keempat, mempererat hubungan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Kelima, menumbuhkan manajemen pendidikan yang efisien, efektif, dan produktif. Keenam, mengembangkan nilai kemandirian dan kreativitas, baik pada individu maupun lembaga. Ketujuh, memperkuat fungsi kelembagaan, serta kemandirian institusi pendidikan di daerah. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan mendorong sistem yang lebih relevan, partisipatif, dan efektif, sehingga meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapannya. Meskipun desentralisasi pendidikan bertujuan meningkatkan kemandirian daerah dan mutu pendidikan, akan tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama karena Indonesia yang memiliki keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang tinggi. Adapun tantangan penerapan desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, masalah akuntabilitas pendidikan. Dalam desentralisasi, setiap daerah dan sekolah harus bertanggung jawab menjaga mutu pendidikan. Namun, perbedaan sumber daya dapat menyebabkan standar yang tidak merata, sehingga diperlukan standar yang jelas agar kualitas lulusan tetap terjaga. Kedua, masalah sumber daya manusia. Tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan, profesionalisme, kompetensi, dan pengembangannya agar siap menjalankan desentralisasi pendidikan. Ketiga, yaitu masalah kemampuan investasi dan dana pendidikan. Tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama, sehingga pendanaan pendidikan dan kesejahteraan guru masih menjadi kendala. Keempat, masalah peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, karena sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan di daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan memberikan kewenangan kepada daerah dan sekolah. Sistem ini mendorong kemandirian, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan yang lebih efektif. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan mutu, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama oleh semua pihak agar desentralisasi pendidikan
dapat berjalan optimal dan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.